Hai everyone, malam ini akan seru karena kita punya bintang tamu yang terima kasih sekali sudah bersedia untuk join, Grace Natali. Saya bilangnya politician lady. Dan seperti biasa, tujuannya malam ini hanya untuk berbagi positive vibes di tengah semua berita yang dengan mudah membawa kita untuk menjadi negatif nowadays, right? So, topiknya malam ini saya mau bicara tentang tulisan yang saya buat 11 Februari 2012. Judulnya My Wish, tapi menyambung yang kemarin sebenarnya tentang anak muda Indonesia. Dan untuk itu kita punya Grace Natali yang akan bisa bercerita tentang anak muda Indonesia nantinya. Saya mulai ya. My Wish. Hari ini saya mendapat pertanyaan simpel dari salah seorang sanak famili di kampung, tapi mengusik pikiran saya. Pertanyaannya sederhana begini, Han, kamu ingin Indonesia ini ke depan seperti apa? Ingin Indonesia adil makmur? Relatif sekali, ukurannya apa? GDP per kapita. Bagaimana kalau GDP per kapita tinggi tapi terjajah? Indonesia jadi negara maju. Maju seperti apa? Gedung-gedung banyak, pabrik banyak, swasembada, dan sebagainya. Saya ambil satu sisi aja deh. Saya rasanya akan bahagia jika melihat Indonesia ke depan dipenuhi orang-orang yang berpikiran merdeka. Indonesia yang bergerak maju dimotori anak-anak muda yang berpendidikan tinggi, berpikiran luas, dan bertindak dengan rasionalitas yang kuat. Anak-anak muda harus punya mimpi. Ayah saya dulu mimpinya sangat sederhana. Bisa membawa anak istrinya minum Coca-Cola di sebuah restoran. Dan untuk itu, beliau merantau dari kampungnya. Dengan mimpi sesederhana tersebut, dia kuat menghadapi hidup, walaupun tak ijazah sekolahan. Mimpi untuk masa depan adalah bara yang menyalakan semangat kehidupan. Kita perlu mengejar. Jumlah PhD Cina, India jauh di atas kita. Mereka sudah masuk dalam hitungan ratusan ribu. Kita masih ribuan. Dalam banyak sejarah, kaum terpelajar ini bisa memotori sebuah perubahan kemajuan suatu bangsa. Bukankah sejarah Republik Indonesia sebagiannya juga dimulai dari pelajar dan anak-anak muda berpikiran luas dan rasional? Anak-anak muda sekarang ini adalah motor dari perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Anak-anak muda yang terdidik tidak perlu semuanya lahir dari bangku sekolahan, tapi terdidik cara berpikirnya, rasionalitasnya. Anak-anak muda yang merdeka cara berpikirnya, memilih dan bertindak berdasarkan rasionalitas yang kuat, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Tidak takut untuk mempertanyakan sesuatu, melahirkan opsi, bersopan santun karena mengerti, bukan karena ketakutan. Anak-anak muda yang berani berpikiran berbeda dan menindaklanjuti dengan aksi yang kembali rasional. Bung Hatta dan teman-teman perhimpunan Indonesianya dulu berani berpikiran berbeda dan bertindak berdasarkan pikiran tersebut. Lahirlah konsep merdeka. Thomas Alva Edison bermimpi untuk membuat ini dan itu, lalu bertindak berdasarkan mimpi dan pikirannya. Lahirlah lebih dari 1000 paten, termasuk bola lampu. Mandela bermimpi untuk bernegara tanpa perbedaan ras, lalu bertindak dan bertahan dengan luar biasa untuk mimpinya. Memiliki mimpi adalah step pertama, mengeksekusinya adalah step kedua. Memiliki daya tahan untuk mencapainya adalah step ketiga. Buat saya, kemajuan Indonesia di masa depan
terletak pada pendidikan rakyatnya. Di zaman sekarang ini, pendidikan yang diperlukan bukan lagi semata untuk dapat membangun sesuatu, tetapi juga untuk dapat bersaing secara global. Bahkan untuk pasar kerja di Indonesia saja, kita sudah harus bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Rasanya istilah expatriate sebentar lagi sudah akan hilang. Orang akan biasa saja bekerja dimanapun dengan paket lokal. Toh barang-barang yang biasanya para ekspat dapati dari negara yang dia tempatkan, semuanya turut menjadi global. Pertanyaan mendasar jadinya adalah, sanggupkah pendidikan kita menghasilkan orang-orang Indonesia yang kompetitif di dunia global? Pendidikan seperti itu perlu guru-guru yang berwawasan global juga. Guru-guru yang juga diupdate dan diupgrade. India memulai revolusi intelektualnya dengan ribuan lebih anak muda disekolahkan di bidang IT, finance, dan legal, dan dijamin perjalanannya ketika pulang, pekerjaannya ketika pulang. Sekarang India memiliki lebih dari 100 juta tenaga kerja dalam bidang IT, finance, dan legal. Semuanya English speaker, tentunya cepat bicaranya. Makin banyak orang pintar, makin pintar kejahatannya. Oke, tapi makin banyak juga orang yang pintar menanggulanginya. Dibanding sedikit orang pintar, tidak pintar kejahatannya, korupsi, gedein anggaran, tapi tidak banyak yang pintar mengatasinya. Pendidikan jangan hanya menghasilkan orang pintar tapi tidak bermoral. Setuju, makanya dididik. Jangan cuma disuruh mengikuti. Mendidik adalah memberikan kesempatan para pelajar untuk bertanya, untuk berpendapat, untuk berdiskusi. Menyuruh pelajar untuk hanya mengikuti saja, sama dengan menciptakan generasi yang sama dengan sebelumnya. Tidak membawa kemajuan. Kita harus mampu cut the cycle, memutus siklus. Anak-anak muda Indonesia jangan hanya menjadi doer dan tidak kompetitif di dunia global. Menjadi doer tidak menimbulkan kreativitas, tidak menghasilkan hal baru, hanya akan menjadi objek, bukan subjek dari globalisasi. Untuk tidak menjadi doer, harus berani bertanya, berani berpikiran berbeda, berani dan mampu menciptakan opsi, berani menerima pemikiran orang lain yang berbeda dengan pemikiran kita. Bagi anak muda sekarang yang tidak bisa bersekolah tinggi-tinggi, tak apa. Proses belajar saat ini sangat luas. Yang penting mau. Yang ingin dicapai dari proses bersekolah adalah pengetahuannya, cara berpikirnya, dan cara mencari pengetahuan tersebut. Kembali ayah saya pernah bilang di tahun 70-an, orang dapat hidup di Jakarta pada tahun 70-an dengan baik selama paling kurang punya KTP, SIM, dan bisa bahasa Inggris. Well, di zaman globalisasi saat ini, diperlukan paling kurang juga 3 hal. Bisa bahasa Inggris, connect dengan internet, dan punya paspor. Begitu ceritanya. That's one of my wish. Indonesia penuh dengan anak-anak muda yang pemikirannya merdeka. Sekarang saya akan mengundang Grace Natali. Connecting and hi Grace. Hai. Finally. Sesudah 2000 berapa itu ketemu di Vietnam, baru 2017. Iya. Baru 3 tahun kemudian. 2017 ya? 2017, baru 3 tahun kemudian aku bisa ketemu Grace lagi. Dan jumlah viewernya langsung lompat begitu kamu muncul di layar. Amin. Sehat, Apa Mas? kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lockdown terus, tapi hari ini tadi saya coba mampir ya. Udah lama banget gak ketemu, jadi saya dari balik pagar dadah gitu ngobrol jarak jauh aja. Kalau gitu saya merasa beruntung karena Mama masih nginep di rumah, jadi kita bisa lockdown bareng di rumah. Bisa masak bareng, ada yang nemenin ngobrol bareng. Luxurious City. Exactly. Oke, Grace, di istilahnya the screen is yours.
Silahkan Oke. kamu mau cerita apa aja, berbagi apa aja dengan teman-teman yang hari ini menyaksikan kita. Dan sesudah itu, sesudah obrolan kita nanti ada lalebay dari Kak Reda Gaudiamo. Ya. Screen is yours. Thank you. Jadi ini kebetulan pertama kali saya live duet kayak gini. Sering lihat orang melakukannya, tapi belum pernah. Jadi something new, senang juga. Karena malam ini kita belajar tentang proses belajar ya, Mas Andri. Saya Kebetulan. cerita tentang itu tadi. Oh gitu, oke. Saya nggak bermaksud menggurui siapa-siapa karena di sini pastinya banyak yang lebih senior dan lebih punya banyak pengalaman. Tapi hari-hari ini mungkin kita sedang dalam posisi di mana ada di persimpangan jalan. Mungkin ada yang hitting rock bottom. Mungkin ada yang harus menimbang ulang hidup gue ini mau ngapain gitu ya. Banting setir mungkin istilahnya gitu. Nah, kebetulan meskipun umur saya belum sebanyak Mas Andri misalnya. Iya, jangan. Mendingan di situ aja. Iya, kebetulan saya beberapa kali pernah ngalamin banting setir nih, Mas. Mulai dari kuliah, saya tuh kuliahnya kan jurusan akuntansi. Tapi saya lulus kuliah langsung kerja jadi wartawan. Jadi banting setir dari jurusan kuliah dengan tidak ada pengalaman, nggak ada saudara atau teman yang jadi wartawan. Nol lah, big zero ketika saya memulai jadi wartawan. Pertama kali ya harus begitu terjun langsung harus bisa adaptasi. Langsung belajar dengan senior gimana caranya belajar mewawancarai narasumber. Bagaimana caranya menulis berita. Menulis berita itu gampang-gampang susah loh. Kita pikir nulis siapa aja bisa lah ya. Tapi ternyata apalagi kalau di TV, karena saya langsung di TV waktu itu, bahasa gambar, kalau di TV bahasa gambar yang utama. Jadi kita harus menulis sesuai dengan gambar terkuat yang kita miliki. Jadi saya ngalamin tidur lagi, baru pulang liputan subuh, enak-enak tidur, menjelang pagi ditelepon sama produser, Nasta kamu jelek banget ini, gimana nih, dan sebagainya, bongkar dan sebagainya. Belajar gimana kita liputan di daerah bencana, padahal saya anak rumahan gitu kan. Jadi tiba-tiba ada perubahan dari yang biasanya saya alamin. Kemudian liputan ke daerah konflik, bagaimana hangout sama polisi-polisi misalnya, gimana hangout sama warawiri keluar masuk kantor polisi, karena wawancara yang kita wawancara kan umumnya kadang-kadang suka masuk kantor polisi ya Mas ya gitu ya, dan sebagainya. Dan saya ternyata bertahan 8 tahun di situ, dan itu tempat saya belajar dunia yang sangat saya cintai, hingga akhirnya saya dikasih kesempatan untuk memandu talk show di sebuah televisi swasta di jam yang prime time. Everything is good, lalu saya resign. Bukan karena saya punya masalah, justru nggak ada masalah and everything is so good. Dan saya mulai khawatir kalau saya terlalu nyaman, nggak bagus juga nih gitu. Waktu itu waktu saya resign, umur masih 20-an kayaknya ya. Iya 20-an, mau 30 gitu. Jadi masa iya sih saya menghabiskan masa muda saya di suatu tempat aja gitu. Ntar saya nggak bisa grow lagi. Itu aja yang saya concern sih kalau saya terlalu nyaman. Akhirnya saya banting setir. Kebetulan ada tawaran. Banting setir, ditawarin menjadi CEO dari lembaga survei atau lembaga konsultan politik riset. Jadi saya mulai dari nol lagi karena saya nggak ngerti apapun tentang riset. Tiba-tiba saya harus berhadapan dengan data, dengan statistik, dengan peneliti, dengan politisi sebagai klien kita yang harus kita advise dan sebagainya. Jadi kelabakan juga gitu karena mulai dari nol lagi. Yang namanya dari nol agak-agak berpengaruh pada kepercayaan diri ya Mas ya. Kita tiba-tiba yang tadinya kita expert di bidang kita yang sebelumnya, tiba-tiba jadi orang bodoh lagi gitu kan. Nah, di situ saya akhirnya kita mau nggak mau kalau jadi orang bodoh pasti jadi banyak belajar, mau nggak mau. Karena gelas kita jadi kosong lagi. Jadi sebodoh-bodohnya pasti ada lah yang kita tangkap. Pasti akan jadi lebih pintar dari sebelumnya ketika kita masuk di titik nol itu. Dan kemudian ketika baru mulai nyaman lagi di situ,
saya banting setir lagi, masuk terjun ke partai politik dan langsung jadi ketua umum. Jadi nah dari pengalaman-pengalaman itu, ketika kita meninggalkan zona nyaman atau mungkin sekarang menghadapi rock bottom gitu ya, mulai lagi dari nol. Nah, kalau if that is your case, beberapa hal yang saya pelajari dari pengalaman saya sendiri adalah ketika kita hitting rock bottom, the good news is there is no other way but up. Nggak ada jalan lain. Udah mentok, tok gitu kan. Jadi ya apapun yang kita lakukan pasti akan lebih baik dari yang sekarang gitu. Selama kita tetap berjalan. Itu good news-nya. Nah, kemudian kalau kita memang nggak punya pilihan selain daripada harus banting setir gitu ya. Yang saya alamin, yang paling penting banget modalnya supporting system yang kuat. Supporting system itu bisa keluarga, bisa sahabat dekat, bisa teman-teman komunitas dan sebagainya ya. Tapi intinya di dalam supporting system kita itu kita harus merasa nyaman, harus merasa secure karena kita tahu apapun yang terjadi, secure system supporting system kita ini nggak akan meninggalkan kita, nggak akan kecewa sama kita, nggak akan terima kita apa adanya gitu. Kita nggak usah jadi orang lain, nggak usah berpura-pura gitu. Dan kemudian penting untuk mengkalkulasi ya biasalah apa sih kelemahan kita, opportunity-nya apa, ancamannya apa, kelebihannya apa, standar gitu. Tapi jangan kelamaan juga, set a time frame. Berapa lama nih kita mau hitung-hitung kalkulasi. Dan kemudian kalau waktunya sudah dalam periode waktu yang kita tetapkan itu sudah selesai, ya kita harus make a decision, harus jump. Nah ini memang agak susah sih Mas, jump. Lompatan pertama itu yang butuh keberanian. Kenapa harus pada akhirnya harus dibikin, kalau buat saya kenapa harus dibikin time frame dan kemudian lompat, karena pada akhirnya nih kalau yang saya alami, atau mungkin karena apa nggak tahu saya karena saya hitungannya kurang bagus apa gimana nih Mas ya, tapi selama saya berusaha untuk menghitung-hitung semua possibility gitu ya, ternyata setelah dijalanin paling yang sesuai dengan hitung-hitungan di awal tuh paling 25%. Selebihnya dengan update perkembangan dan sebagainya itu yang kita nggak bisa bayangin sebelumnya. Misalnya nih, ketika saya mau terjun ke politik, saya sama suami saya, kita berdua kan orang awam di politik. Saya apalagi, saya nggak suka sebenarnya sama politik. Ketika saya jadi wartawan, saya selalu merasa tersiksa kalau saya harus wawancara politisi. Benar. Terus nggak pernah lah dalam mimpi saya sekalipun saya akan terjun di politik, apalagi jadi ketua umum gitu ya. Nggak banget deh gitu tadinya sih. Jadi saya sama suami saya tuh mikir-mikir, kita diskusi lama, kemudian kita ngajak ngobrol banyak orang ya yang kita anggap lebih senior lah. Mulai dari orang yang udah terjun duluan di politik, mulai dari teman-teman kita yang di dunia swasta, sampai tokoh-tokoh rohani, kita pokoknya semua kita datengin, kita ajak ngomong, gitu. Ternyata setelah akhirnya oke deh, kita jump gitu ya. Ternyata ya lebih dari setengahnya yang kita hitung itu meleset. Misalnya kita mikir, ntar bagaimana ya, mungkin ada bahaya keamanan dan sebagainya. Jadi kita bisa siap-siap ke situ kan, bagaimana caranya berhati-hati dan sebagainya. Tapi yang nggak pernah kita bayangkan di era medsos sekarang, orang gampang banget untuk membuat fitnah. Misalnya saya pernah difitnah selingkuh, punya affair dengan seorang tokoh juga, seorang mantan pejabat publik, oleh akun anonim di Twitter. Katanya ada videonya gitu. Selingkuh nih, itu dia bikin cerita ketemunya waktu saya jadi wartawan, liputan, lalu cinta lokasi, lalu dibantu ini dan itu bla 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 gitu ya. Nantikan videonya. Terus saya pikir, waktu saya baca, siapa juga yang percaya kayak gini, udah akun anonim, pakai tokoh-tokoh rekayasa gitu ya, tokoh-tokoh Marvel gitu. Terus iya, terus saya pikir ini sampah gini siapa sih yang percaya? Saya sama suami saya ketawa berdua, kita di rumah ketawain
ini. Ternyata banyak banget yang percaya. Sekalipun tidak ada foto, tidak ada video, tidak ada apapun, sampai-sampai orang terdekat kita, mamahnya, sahabat baiknya suami saya gitu, sampai ngomong sama sahabatnya suami saya ini, kasihan banget ya si nama suami saya disebut, istrinya selingkuh gitu. Padahal kita kenal baik, teman dekat gitu, tapi percaya gitu. Jadi gila, ini kalau supporting system kita nggak bagus gitu Mas, hal-hal yang itu baru satu ya, karena ternyata banyak hal yang di luar hitungan, sedetil-detilnya kita berusaha menghitung, ya kita bisa mungkin goncang, goyang, atau rusak jiwa kita gitu ya. Ketika waktu itu soalnya saya sampai ngalamin, mungkin sekarang rasanya lucu aja, tapi waktu itu mengganggu Mas, karena kemana-mana saya pergi, saya ngeliat orang ngeliatin saya sambil bisik-bisik. Kayak mungkin kayak artis-artis di infotainment yang lagi dikabarkan ke gap ngapain gitu ya. Jadi orang lihat bisik-bisik dengan temennya gitu sambil lihat gimana sih. Jadi kita, jangan-jangan lagi ngomongin isu affair gue nih gitu kan. Padahal ya itu bohong gitu kan. Dan itu kan mengganggu banget, dan itu akan tercatat selamanya di medsos. Someday gimana kalau anak saya nanti udah gede, udah besar, dan dia dihina-dina sama temennya karena itu gitu kan, dan sebagainya. Jadi itu kan yang nggak pernah bisa kita kalkulasi di awal. Nah apapun itu cuma salah satu contoh, kalau nggak kepanjangan, tapi penting banget untuk punya resiliensi itu tadi ya Grace, yang juga diperlukan. Yes, selain support system. Iya, resiliensi. Dan saya ngerasa secure, saya merasa dapat energi lagi ya, karena saya punya itu tadi, supporting system yang saya tahu mereka akan terima saya no matter what, mereka akan percaya saya no matter what gitu. Meskipun di luar sana orang-orang ngegosipin dan percaya akan fitnah, tapi saya tahu mereka percaya sama saya gitu. Nah terus lainnya lagi, ini mungkin boleh tanya dikit nggak? Aku boleh dong. Tadi soal, walaupun kita biasanya nggak ada tanya jawab sih, cuman ini tadi gitu. tertarik aja mengenai kamu jam dari zona nyaman. I totally agree, kita perlu jam dari zona nyaman. Tapi kamu jamnya jauh banget gitu loh. Nah, how to do that? What preparation do you have? Dari akuntansi ke wartawan ke politik gitu. Itu kemudian, I mean, it's a big jump. Saya orangnya agak-agak nekat, Mas Andri. I see. Apa ya? Ya, kalau di ini agak-agak nekat sih Mas. Kalau saya ngebayangin, nengok ke belakang gitu ya, gila banget gue gitu ya. Kayaknya saya mewarisi itu dari Mama deh. Mama agak-agak begitu juga. Jadi kita, saya untuk beberapa hal saya bukan risk taker, tapi meskipun saya nggak totally firm ketika saya ngambil keputusan itu, masih tetap punya banyak bener nggak nih, nyesel nggak gue nih gitu ya. Tapi ayo udahlah gitu, ya udahlah jalanin aja gitu. Ya udahlah, yang penting kita kalau berbuat yang terbaik Mas, berbuat yang terbaik di apapun yang kita kerjakan, saya percaya pasti ada pintu-pintu yang kebuka kok. Ya kita ngerjain sesuatu yang bagus tuh jangan pas ada yang lihat, nggak hanya ketika ada yang ngelihat gitu. Dalam pengalaman saya saat ini, orang-orang yang ngebantuin saya, yang kemudian mungkin juga sama sekali nggak ada kaitannya dengan kegiatan dia sehari-hari, itu orang-orang yang mengapresiasi kerjaan saya ketika saya nggak berpikir dia ngeliatin saya gitu. Jadi nggak ada explanation yang gimana sih Mas, tapi mungkin ada agak nekatnya ya Mas ya. Cukup menjawab nggak tuh? Thank you, Sip. Cukup banget. Ada beberapa hal yang saya anggap yang saya ambil dari proses pembelajarannya tadi. Masih banget. Tadi mengenai resiliensi, kemudian jumping dari zona nyaman, itu menurutku keren banget. Nah, terus 2 poin lagi sih kalau saya. Satu, mungkin agak klise, tapi memang ya namanya perjalanan, perjuangan itu pasti ada
penolakan, pasti ada kegagalan, dan pasti ada kesulitan, tuh udah pasti. Jadi itu tolong udah difaktorin aja ketika kita mau banding setir atau memulai sesuatu yang baru. Jadi jangan nangis-nangis atau jangan nyesel gitu dan sebagainya. Itu udah pasti ada kesulitan, ada kegagalan dan sebagainya. Saya kalau di bidang saya sekarang, Mas, yang paling susah saya antara lain dapetin orang yang bagus ya, Mas, ya, yang mau kerja bareng. Kemudian funding gitu ya, fundraising itu susah minta ampun, dan saya nggak hitung lagi berapa banyak penolakan yang saya alamin. Tapi Tuhan itu menciptakan manusia emang luar biasa, punya daya adaptasi yang tinggi. Contoh nih, Mas, dulu waktu saya liputan, masa-masa saya wartawan baru, saya pernah liputan ke Bantar Gebang, Mas. Itu tempat akhir yang aromanya udah jangan diomong deh, karena semuanya sampah gitu kan. Oh iya? Oke. Nah, waktu itu kita meliput sana karena ada orang yang warga yang meninggal karena ada ledakan di sampah gitu. Waktu saya datang ke situ, saya udah liputan ke Bantar Gebang nih, baunya kayak gimana nih, gue bisa nggak ya gitu. Pas mendekati, wah baunya udah kecium. Sampai di tempat, saya waktu itu sampai berusaha selama mungkin keluar dari mobil liputan karena nggak tahan sama baunya. Dan akhirnya mau nggak mau dong, orang udah nyampe, nggak mungkin saya nggak turun gitu kan. Akhirnya saya turun, baunya minta ampun, dari pertama masih tutup hidung. Terus akhirnya lama-lama udah nggak bau lagi. Iya, saya tahu karena saya pasang pembangkit listrik di situ, dan waktu saya sampai setuju bahwa itu tempat memang baunya sangat menyengat. Tapi begitu saya lihat orang hidup di situ, mereka belajar, ada anak kecil di situ, mereka makan di situ, mungkin hilang jadinya semua. So we know, bahwa memang manusia diberikan kemampuan beradaptasi yang kuat. Ya. Dan akhirnya malam itu karena udah lapar juga, kita makan pecel di sebelahnya sampah dengan masih menggunung gitu, Mas. Biasa aja. Pulang-pulang ke kantor, anak-anak kantor pada nutup-nutup hidung, bau banget katanya kan. Terus saya bilang, biasa aja, kira cuma diledekin gitu karena tahu kita habis liputan dari Bandung gitu. Nah, kemudian pulang ke rumah, mama saya juga sampai waktu belum nikah ya waktu itu, nggak kasih, langsung suruh baju semua dicopot air panas mendidih gitu sama mama. Dan besokannya ketika saya liputan lagi dapat mobil yang kemarin yang ke Bantar Gebang. Ketika badan udah bersih, gila ini mobil bau ya kayak gitu kemarin bau saya. Cuman kita nggak berasa lagi karena udah beradaptasi hidungnya, jadi luar biasa banget kan. Nah sama tuh dengan penolakan, dengan kegagalan. Pertama malu, Mas, malulah ketika kita ajuin proposal, jelasin apa nih yang kita perjuangkan, gitu dong Pak, dibantu Bu, dibantu, tolak. Sekali, 2 kali masih malu gitu ya, masih aduh gimana gitu rasanya kan ditolak gitu. Tapi selanjutnya, Mas, udah nggak berasa lagi. Jadi ya udahlah gitu, namanya juga minta bantuan, kemungkinannya 2, dibantu sama enggak, ya udah gitu. Jadi begitu pula ya kegagalan dan sebagainya, it will happen. And setelah beberapa kali kita kan biasa juga, dan kita nggak akan sesakit hati seperti di awal. Jadi ya nyantai aja. So my point is, hardship, pain is good because it will make you stronger. I think that's stronger. A very good quote. It's a very good quote. Thanks banget, Grace. Thank you banget. Really appreciate Grace sudah nyediain waktu dan sharing dengan teman-teman di sini. I think a lot of things yang kita belajar dari Grace, dan kita mesti tetap berharap, kiprahnya Grace di Republik ini yang untuk membawa kebaikan buat banyak orang. Makasih. Semoga kita semua tetap kuat dan positif melewati situasi ini ya. Sip. Aku off ya, Grace.
Aku Oke. ganti dengan Mbak Reda, kita lullaby sekarang. Thank you. Thank you. Teman-teman, Grace Natali, terima kasih malam. Thank you. Itu dia tadi Grace Natali, keren, banyak hal yang disampaikan yang menurut saya bisa kita pelajari. Kakak Reda, dirimu belum request. Okay, here we go. You know, I kayak Grace tadi, I love having friends. Teman-teman saya dari berbagai sektor dan kita boleh sama atau berbeda pendapat, tetapi friend is a friend, right? So it's good to have Grace Natali di acara kita kali ini. Kareda Gaudiamo. Terima kasih. Aku senang sekali dengan sehat hari ini. Sampaikan. Iya, menarik ceritanya Grace, ya, keren banget. Ya. Saya sangat setuju dengan apa yang dia sampaikan, bahwa ketika kita berada di satu posisi dan mudah mulai nyaman, nah lompat. Betul. Sebab kalau kelamaan terlalu nyaman. Gue kayak lagi ditamparin nih sekarang nih, udah 10 tahun jadi CEO di G. hampir 25 tahun di G ini kayak digamparin. Pernah dinyanyikan oleh Bob Dylan, tapi juga dinyanyikan oleh Simon Garfunkel. Judulnya The Times They Are Changing. Boleh ya? Asik. Ini lagu keren banget nih. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you sink like a stone. For the time they are changing. Come writers and critics who criticize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that is naming. For the loser now will be later the win. For the times they are changing. Come senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in our doorway, don't block up the hall, for he that thirsts will be he has told. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls, for the time they are changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend a hand, for the times there are changing. For the times there are changing. Biar gimana ya, ada auranya kali Grace ya. Gue mau bacain bagian yang ada tentang Indonesia. Kareda nyanyiin itu lagu buat perjuangan dari berbagai kaum terhadap penolakan yang ada itu, The Time They Are Changes, dari zaman dulu. Jadi mau nggak mau ya rada-rada kena kita. Asik.
Jadi kayaknya satu keluarga, meskipun yang ngarang beda, yang satu punya Ibu Sud, yang satu punya Ate Mahmud. Hari mulai senja, alam mulai sunyi, burung-burung semua telah berhenti bernyanyi, anak gembala berbau menghalau ternaknya pun menuju dangang jauh di tengah lembah. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan mendarang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Thank you ya teman-teman, terima Terima kasih. kasih. Seperti biasa, Kak Reda, thank you banget. Grace Natali, thank you. It was great messages from you and great vibes. Teman-teman semoga bisa istirahat dengan nyenyak dan berpikir positif. Dah. Bye.